Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afidin di Wahidev Academy. Kita pada kesempatan video kali ini kita masuk langsung ke studi kasus. Kita akan buat aplikasi kontak ya. Ya sederhana CRUD doang. CRUD kontak ya. Jadi nama kemudian nomor HP itu doang. Untuk backendnya saya nanti kita akan pakai JSON server ya. Jadi kalau teman-teman yang belum install silahkan klik aja di Google JSON server, pilih yang paling atas ya, kemudian kalian install di sini nih, mana nih, nah kalian install secara global ya ini ya di terminal kalian ya. Di sini kalian paste terminal atau CMD kalian. Kalau udah selesai kalian bikin suatu folder baru, terserah namanya apa. Di sini saya namanya kontak app backend. Nah kalian isi nih nama-nama kontak nih. Jadi nanti dia berupa JSON kayak gini ya. Nah, JSON-nya isinya cuma 3 doang, ID, nama, dan nomor HP. Datanya terserah kalian ya. Nggak perlu sama saya kayak saya. Nah, kalau udah kalian buat, kalian buka di terminal, kemudian kalian jalankan perintah ini. JSON server watch db.json ya. Kalian paste, kemudian kalian enter. Nah, ini karena apa namanya? port port 3000-nya udah dipakai, jadi error ya. Jadi di sini saya matiin dulu ya, karena port 3000-nya udah dipakai di aplikasi kita. Ini kita matiin. Kemudian di sini kalian jalankan lagi. Nah, di sini udah jalan port 3000. Kita buka. Nah, ini udah jalan ya backendnya. Kemudian kita jalankan yang aplikasi punya kita. Dia yang ngalah ke 3001. Sebenarnya bisa backend yang ngalah ya, tapi ya mending saya yang front end yang ngalah, ganti port ke 3001. Oke, udah selesai. Oke, pastikan keduanya tetap apa ya, sama-sama berjalan ya. Jangan sampai si backendnya kalian matiin di sini. Jadi ininya berjalan, front endnya berjalan, backendnya juga berjalan. Oke, kita langsung masuk ke project kita di sini. Yang pertama kita akan nge-get list kontak. Artinya kita akan menampilkan data ini ke dalam project kita ya, 3 data ini ya. Yang pertama yang harus kita siapkan, saya akan menyiapkan actionnya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan bikin file namanya kontak action.js di sini. Oke, yang pertama kita akan buat konstannya terlebih dahulu. Oh ya, sebelum kita buat konstannya terlebih dahulu, saya lupa. Yang perlu kita install karena kita akan pakai Axios ya. Kita maka perlu install Axios. Jadi npm i Axios, kalian enter aja, tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai install, kita jalankan lagi npm start. Oke, yes. Ya, kalau udah kita import si Axios tadi yang udah kita install. Selanjutnya kita akan bikin constant di sini, export const yang namanya get contact list. Di sini namanya get contact list. Oke ya. Kemudian kita bikin actionnya, export const get contact list. Dia yang akan ngirim parameter dispatch. Nah, ini bedanya ya. Kalau di state management dia ngirim parameter dispatch. Pertama kita akan kasih case kalau loading dulu ya. Loading. Jadi pertama sebelum ngeget ke API ya pasti kita harus kasih kondisi kalau loading dulu ya. Tipenya kita kasih get contact list, kemudian ada yang namanya pilot. Kita kasih loadingnya true, kemudian datanya itu false, error message
Dah, kita udah siapkan untuk loadingnya. Setelah itu kita bikin Axios-nya. Kita get API-nya. Di sini kita kasih metode yaitu get, kemudian URL-nya kita copy aja di sini tadi. Ini ya URL-nya ini ya, localhost 3000 /contacts. Dah. Timeout-nya kita atur 120.000 benar. Udah ya, kalau udah, then kalau berhasil response. Dan kita bikin kalau gagal error. Nah, kayak gini ya. Ada dua kondisi, kalau berhasil dan kalau gagal. Kalau berhasil, nah kita copy aja nih dispatch-nya yang di atas nih. Ya. Kita taruh di sini, cuma loading-nya udah ganti false. Datanya kita ganti dengan respond.data. Kemudian kalau error, kita paste juga loading-nya false. Datanya kita ganti error.message. Udah selesai ya, kayak gitu doang untuk actionnya ya. Udah. Kalau udah, kita lari ke dalam reducernya teman-teman. Reducer, kontak, kemudian index. Nah di sini ya. Di sini yang harus kita lakukan adalah apa nih? Pertama kita import dulu si konstan yang udah kita buat tadi di action ya. Action, kontak action. Nah kita import tuh tadi apa namanya, get contact list ya. Nah get contact list ini dia sebagai cache-nya nanti. Mana nih sweet cache-nya ini di sini ya. Si tipe ini, nah ini ya, kita bikin cache baru. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini saya unduh lagi. Sementara import dulu aja ya. Kita balik ke reducer index dulu. Nah, initial state-nya kita belum isi nih. Kita bikin nih get contact result false. Get contact loading juga kita harus buat false. Get contact error false. Jadi defaultnya semuanya false. Nah ini yang akan kita ubah, state global ini yang akan kita ubah di reducernya nih. Jadi case jika kasusnya get contact list, maka yang akan terjadi adalah kita return state. Nah kita paste dari ini. Nah tinggal ganti nih di sini action .pilot .loading. Oh ini bukan loading ya. Data result action pilot .loading action pilot .error message. Udah selesai untuk reducernya gini doang. Reducer selesai, action selesai, kita masuk ke view-nya, komponennya. Nah, kita bikin folder baru namanya komponen di sini. Ya. Kita akan bikin list kontak. Folder list kontak. Nah, kita bikin index di list kontaknya. Kita juga bikin index di komponennya. Ya, list kontaknya, komponennya. Nah, list kontaknya kita bikin RFCE functional component list kontak. Nah, sementara kita kasih H4 dulu aja. List kontak. Udah gini doang ya sementara. Setelah itu kita daftarkan di komponen index. Import list kontak. Export list kontak. Udah. Nah, sudah kita masukin di app-nya.
app-nya kalian hapus saja, import logo dan CSS-nya kita nggak perlu. Ini juga kita semua nggak perlu. Class name-nya kita nggak perlu. Ya, kalian hapus semua aja dulu. Kalau sudah hapus, kalian bikin style baru di sini. Padding 30 px. Kemudian di sini kita kasih H1 kontak up. Kemudian kita kasih HR di sini. List kontak. Ya, langsung ke import dari komponennya. Kita save. Kita cek di sini. Bukan di sini ya. Nah, udah ya, udah tampil list kontaknya. Cuma kita belum tampil datanya ya. Kita langsung tampilkan datanya aja, tiga-tiganya ini. Nah, caranya gimana? Kita langsung lari ke list kontak. Yang lain boleh kalian close aja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cons. Nah, ini bukan cons kayak gini ya. Cons array kayak gini. Nah, state dan dispatch. Nah, ini miliknya si statement management hook nih, dari use app state yang udah kita buat. Nah, yang udah kita buat di konteks. Jadi kita import dulu di sini dari konteks, kemudian app state. Nah, di sini kita isi use app state. Nah, ini fungsinya use app state ini yang ada di mana nih? Nah, ini ya, use app state. Oke, kita udah punya state dan dispatch-nya. Setelah itu kita bikin use effect di sini. Kita import dari React. Oke. Nah, di sini kita get contact list. Nah, ini kita import ya. Nah, get contact list ini kita import dari action, contact action ya. Action, contact action, get contact list. Nah, di sini kita kasih parameter dispatch. Setelah itu dispatch-nya kita taruh di sini dispatch. Nah ya, kayak gini ya. Langkah selanjutnya adalah kita bikin cons, kita ambil dari state, kita ambil state globalnya tiga-tiganya ya, resort, loading, sama get contact resort, get contact loading, sama get contact error. Udah. Kalau udah, baru kita tampilin tiga-tiganya. Jadi kalau kita nge-get API harus dengan tiga kondisi itu, loading, resort, sama error ya. Jika get contact resort itu loading, get contact resort itu bernilai true, maka kita akan ngapain nih? Maka kita akan get contact resort, kita akan mapping kontak, returnnya apa? Return P aja kayak gini. Key-nya adalah kontak.id, kemudian isinya adalah kontak.nama sama kontak.nohp. Nah, ini kalau berhasil. Nah, kalau get contact loading ini bernilai true, maka kita cukup P loading aja. Nah, yang terakhir, kalau nggak loading, nggak resort, maka kita bikin di sini P. Jika get contact error bernilai true, maka kita tampilkan error message-nya. Kalau nggak ketiga-tiganya ya data kosong gitu aja. Nah, kayak gini ya. Jadi tiga kondisi harus kalian tampilkan ya. Kalian save di sini, kalian coba lihat. Nah, ini udah tampil semuanya.
Nah, bagi teman-teman yang bingung, kita akan coba bedah ya, atau konsolok satu-satu ya. Jadi biar kalian paham. Jadi langkah pertama, kita konsolok di use effect-nya ini dulu. Tahap pertama yaitu komponen didmon. Get contact list. Ini tahap pertama ya. Oke, tahap pertama kita kasih angka 1 di sini. Kemudian kita masuk ke contact action. Tahap kedua adalah di sini, masuk action. Oke ya, tahap kedua. Tahap ketiga yaitu di sini, berhasil ngeget. Nah, ini juga error juga kita kasih tahap ketiga juga, gagal get. Nah, ini kita kasih error message-nya deh. Ini juga kita kasih error responnya, respon datanya. Respon. Ya, ini ya prosesnya ya. 2 masuk action, 3 kalau berhasil, 4 kalau gagal. Kemudian satu lagi di reducernya. Nah, di sini ya tepatnya. Ini berarti masuknya ini 3 ya. Gagal juga, dia masuknya 3 karena ini masih sejajar nih. Nah, baru di sini 4. Masuk reducer. Nah, kita cek di sini. Konsolok ya. Nah, di sini kita pertama komponen didmon ya, contact list. Jadi masuk ke sini. Ini yang langkah pertama ya, alurnya. Kemudian kedua dia masuk action, yaitu di sini. Oke. Kemudian dia langsung ke 4 masuk reducer. Karena apa? Karena dia jalanin ini dulu. Nah, kalau kita masuk reducernya ini, saya tampilkan actionnya deh. Saya reload lagi. Nah, dia masuk reducer dulu, nggak langsung berhasil get. Karena apa? Dia butuh loading through ini nih. Dia ngejalanin loading through, ngegantiin yang tadinya loading false jadi loading through. Baru setelah dia ngejalanin dispatch yang loading, dia ngeget ke Axios. Kebetulan dia berhasil, maka dia tampil di yang berhasil get, dia ngeget nih jawabannya ya, respon dari API-nya. Maka tadi saya ngambilnya respon.data karena dia akan ngambil ini 3 data ini. Nah, setelah dia berhasil ngeget, dia masuk ke reducer lagi. Ya, masuk ke nomor 4 lagi. Tapi di sini dia loadingnya false, error false, tapi datanya dia keisi. Oke ya, jadi kayak gitu alurnya. Kalian silahkan bisa di konsolok biar paham ya. Nah, kasusnya kalau misal dia error gimana? Misal nih saya URL-nya saya ganti kontak SSSS kayak gini ya. Nah, dia masuk reducer yang loading dulu bener. Ini bener ya. Nah, dia gagal nih. Ketiganya adalah gagal. Message-nya adalah violet ya. Maka ditampil di sini violet 404. Karena apa? Karena reducernya dia berisi datanya false, error message-nya adalah violet 404 dan loadingnya false. Silahkan kalian bisa ikuti juga konsolok karena biar tahu alurnya ya. Dari pertama dari komponen didmon, action, dia masuk ke reducer untuk loading, dia masuk ke Axios-nya kalau gagal-gagal, kalau berhasil-berhasil, baru dia lari ke reducer lagi. Itu saja untuk nge-get list. Semoga teman-teman paham. Ini saya balikin aja. Semoga teman-teman paham semua. Selanjutnya nanti kita add kontak, update kontak, dan delete kontak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.